Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asara rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhillahu ala dini kullihi wa kafa bila shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih dapat merasakan kenyamanan pada setiap hari ini. Salawat dan salam tidak terbanyak kita panjatkan kepada seorang pemuda di padang pasir yang bergelarkan Al-Amin, yang mendetailkan Habibullah, cintanya kota Mekah, beliannya kota Madinah. Siapa lagi kalau bukan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah yang sama-sama kita rasakan pada siang hari ini. Baiklah, saya akan memanjang kata-kata mukadimah saya dan saja masuk ke judul kutub saya yang berjudul kejujuran. Jujur adalah berkata yang sebenarnya dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Hidup tanpa jujur tidak akan mendapatkan kemakmuran dan tidak akan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ungkapan, lebih baik hidup tidak berkenyamanan tapi dihiasi dengan kejujuran daripada hidup dengan kenyamanan tapi dihiasi dengan kebohongan. Rasulullah SAW bersabda, "Inna sifat yadi ilal birri wa inna birra yahdi ilal jannah wa innal fadiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi inan nar." Sesungguhnya kejujuran akan menjadikan kebaikan dan kebaikan akan menghantarkan kita ke surga. Kebohongan akan menjadikan kejelekan dan kejelekan akan menghantarkan kita ke neraka. Masih banyak orang-orang yang diberikan amanah tapi dia tidak amanat. Saat dia berbicara, dia berdusta. Masih banyak orang yang tidak jujur, dia berkata, "Saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala." Memang misalnya dia berkata cinta, tapi dia tidak mau mendengarkan firman-firman Allah, tidak mau mengerjakan perintah-perintah Allah, bahkan tidak peduli dengan larangan-larangan Allah. Pada zaman sekarang ini, sudah sekali bagi kita menemukan kejujuran, bukan dari hal yang besar saja, tapi melalui dari hal yang kecil. Seperti tidak jujur kepada orang tua, tidak jujur kepada ibu bapak guru, dan tidak jujur kepada teman. Nah, tidak jujur kepada orang tua ialah dari rumah kita irit untuk pergi ke sekolah, tapi kita tidak ke sekolah malah bermain. Jujur kepada ibu bapak guru ialah kita diberikan PR untuk dikerjakan sendiri di rumah, tapi malah di sekolah kita mencontoh kepada teman-teman kita. Itu adalah perbuatan berbohong, berdusta. Perbuatan seperti itu harus kita hindari. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shalihin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Dalam firman tersebut, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk senantiasa bersama orang-orang jujur dan benar. Karena kejujuran akan menghantarkan kita ke dalam kebaikan. Lalu bagaimana cara kita untuk melatih sifat jujur? Jujur datang dari hati dan jiwa kita yang bersih. Maka dari itu, usahakanlah hati dan jiwa kita selalu bersih dengan cara tidak melakukan kemaksiatan dan kebohongan, supaya akan timbul jiwa yang penuh dengan kesucian, sehingga mudah sekali bagi kita untuk berkata jujur. Jujur sangat diperlukan dalam segala hal. Contohnya seperti kita menuntut ilmu diperlukan kejujuran, saat bekerja diperlukan kejujuran, apalagi saat berbicara. Kejujuran sangat diperlukan saat kita berbicara. Karena sekali kita berbohong kepada orang lain tidak akan mempercayai kita lagi. Kalau sudah begitu, maka akan repot sekali jadinya. Jadi, janganlah ada dusta di antara kita. Alasan kejujuran sangat diperlukan ialah karena kejujuran membukakan pintu kesuksesan dan menenangkan jiwa. Maka dari itu, jujurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jujurlah kita kepada ibu bapak guru, jujurlah kita kepada orang tua kita, dan jujurlah kita kepada diri kita sendiri. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang jujur.
hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.